Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PI saya yang berjudul Pengelolaan Nutrisi pada Pasien DM. Adapun daftar isi presentasi, yang pertama ada pengelolaan pada pasien DM, yang kedua tujuan terapi nutrisi medis pada DM, yang ketiga ada prinsip diet pada pasien DM, yang keempat ada komposisi diet pasien, yang kelima adalah pengaturan pola makan pasien DM. Selanjutnya untuk pengelolaan nutrisi pada pasien DM. Pengelolaan nutrisi pada pasien DM atau diabetes mellitus adalah pengaturan pola makan yang bertujuan menjaga kadar gula darah tetap normal, mencapai berat badan ideal, dan mencegah komplikasi. Caranya meliputi mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengatur jumlah dan jadwal makanan secara teratur, memilih karbohidrat kompleks dan tinggi serat, membatasi makanan atau minuman tinggi gula, mengurangi lemak jenuh dan garam, menyesuaikan asupan kalori dengan kebutuhan tubuh dan aktivitas. Selanjutnya ada tujuan terapi nutrisi pada pasien DM. Tujuan terapi nutrisi pada Tujuan terapi nutrisi medis atau TNM pada penderita diabetes mellitus meliputi yang pertama mengontrol kadar glukosa darah agar tetap berada dalam rentang target sehingga membantu mencapai kontrol glikemik yang baik, mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi, baik komplikasi akut maupun kronis, melalui pengaturan asupan energi, karbohidrat, lemak, protein, serta zat gizi lainnya. Mempertahankan atau mencapai status gizi yang optimal sesuai dengan kebutuhan individu sehingga berat badan tetap ideal dan fungsi tubuh dapat dipertahankan. Tujuan terapi nutrisi medis pada DM adalah mengontrol kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, dan mempertahankan status gizi optimal melalui pola makan yang seimbang sesuai kebutuhan energi dan kondisi masing-masing pasien. Selanjutnya ada prinsip diet pada pasien DM. Prinsip diet pada pasien DM dikenal dengan prinsip 3J, yaitu yang pertama adalah jumlah. Asupan energi disesuaikan dengan kebutuhan individu berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, status gizi, dan kondisi kesehatan. Bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Yang selanjutnya ada jenis. Memilih makanan bergizi seimbang meliputi karbohidrat kompleks, beras merah, oatmeal, ubi, roti, gandum. Protein rendah lemak, contohnya ada ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe. Lemak sehat, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Sayur dan buah tinggi serat. Membatasi gula sederhana, makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan makanan tinggi garam. Yang ketiga ada jadwal. Makan secara teratur sesuai jadwal, umumnya 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali selingan bila diperlukan. Tujuannya menjaga kestabilan kadar glukosa darah dan mencegah hipoglikemia, terutama pada pasien yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah. Selain prinsip 3J di atas tadi, diet DM juga menekankan mengonsumsi makanan tinggi serat, mengurangi minuman dan makanan manis, membatasi lemak jenuh dan kolesterol, memperbanyak konsumsi air putih, mengombinasikan pengaturan makan dengan aktivitas fisik teratur dan kepatuhan terhadap terapi yang diberikan. Untuk ringkasannya ada untuk pengaturan jumlah sesuai kebutuhan energi individu, tujuan mengontrol gula darah dan mempertahankan berat badan ideal. Jenisnya memilih makanan bergizi seimbang, tinggi serat, rendah gula, sederhana, dan lemak jenuh. Tujuannya menjaga kontrol glikemik dan mencegah komplikasi. Untuk jadwal makan teratur 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali selingan bila diperlukan. Tujuannya menjaga kestabilan kadar glukosa darah dan mencegah hipoglikemia. Pada prinsip diet pasien DM, indeks glikemik digunakan untuk memilih makanan yang tidak menyebabkan kenaikan glukosa darah secara cepat, sedangkan beban glikemik digunakan untuk memperkirakan
Dampak total makanan terhadap kadar glukosa darah berdasarkan kualitas dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pasien DM dianjurkan memilih makanan dengan indeks glikemik rendah dan beban glikemik rendah hingga sedang untuk mencapai kontrol glikemik yang optimal. Dalam prinsip diet pasien DM, pemilihan makanan tidak hanya memperhatikan jumlah dan jenis karbohidrat, tetapi juga indeks glikemik dan beban glikemik untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Indeks glikemik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dalam suatu makanan meningkatkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan glukosa murni. Indeks glikemik contohnya 100. Untuk kategori indeks glikemik rendah di bawah 55, sedang 56 sampai 69. Untuk kategori yang tinggi tinggi lebih dari 70. Dianjurkan memilih makanan dengan indeks glikemik rendah hingga sedang karena menghasilkan kenaikan glukosa darah yang lebih lambat dan stabil. Contoh makanan indeks glikemik rendah adalah oatmeal, kacang-kacangan, apel, jeruk, ubi, dan beras merah. Yang kedua, untuk beban glikemik adalah ukuran yang memperhitungkan indeks glikemik serta karbohidrat dalam satu porsi makanan, sehingga lebih menggambarkan dampak nyata makanan terhadap kadar glukosa darah. Untuk rumus beban glikemik, indeks glikemik kali jumlah karbohidrat per porsi atau gram tambah 100. Untuk kategori beban glikemik, rendah kurang dari 10, sedang 11 sampai 9, tinggi lebih dari 20. Dianjurkan memilih makanan dengan badan glikemik rendah atau sedang. Selain memilih makanan dengan indeks glikemik rendah, pasien juga perlu mengontrol ukuran porsi karena makanan berindeks glikemik rendah dapat memiliki beban glikemik tinggi jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Selanjutnya, pembatasan gula sederhana bertujuan mengendalikan kadar darah, sedangkan pembatasan lemak jenuh bertujuan menurunkan risiko penyakit jantung dan komplikasi kardiovaskular. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari pola makan bergizi seimbang yang dianjurkan bagi pasien DM. Pada pasien DM, pembatasan gula sederhana dan lemak jenuh merupakan bagian penting dan terapi nutrisi medis untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah dan menurunkan risiko kardiovaskular. Gula sederhana adalah karbohidrat yang diserap tubuh sehingga dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah. Batasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan. Pilih karbohidrat kompleks dan makanan tinggi serat sebagai sumber energi utama. Untuk contoh makanan yang perlu dibatasi, minuman bersoda dan minuman manis, sirup, permen, coklat, dan kue manis. Gula pasir, madu, dan pemanis tinggi gula dalam jumlah berlebihan. Manfaat dari pembatasan tersebut menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, mengurangi lonjakan glukosa setelah makan, membantu mencapai target kontrol glikemik, dan untuk pembatasan lemak jenuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL kolesterol jahat sehingga memperbesar risiko penyakit jantung yang merupakan komplikasi utama pada pasien DM. Batasi asupan lemak jenuh hingga di bawah 10 dari total kebutuhan energi harian atau kurang dari 7% pada pasien dengan dislipidemia atau risiko penyakit kardiovaskular yang
Dan untuk lemak jenuh, makanan yang perlu dibatasi ada daging berlemak dan kulit ayam, jeroan, mentega, margarin padat, santan kental dalam jumlah berlebihan, makanan cepat saji dan gorengan. Eh, untuk memilih sumber lemak sehat, contohnya dari ikan, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan minyak canola. Untuk ringkasannya, ada beberapa komponen serta anjuran konsumsi dan contoh-contohnya. Untuk karbohidrat kompleks 45 sampai 65% energi, pilih indeks glikemik rendah sampai sedang. Contoh beras merah, oatmeal, ubi, roti, gandum. Dan untuk protein 15 sampai 20% energi, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur. Dan untuk lemak sehat 20 sampai 35% energi, utamakan lemak tidak jenuh. Contohnya ada alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan. Untuk serat pangan, anjurannya 20 sampai 35 gram per hari. Contohnya sayuran, buah utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya yang terakhir ada pengaturan pola makan pasien DM. Untuk frekuensi makan, pasien DM dianjurkan makan secara teratur yaitu 3 kali makan utama, sarapan, makan siang, dan makan malam. 2 sampai 3 kali makanan selingan atau snack bila diperlukan terutama pada pasien menggunakan insulin atau obat yang berisiko menyebabkan hipoglikemia. Tujuannya menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, mencegah rasa lapar berlebihan, mengurangi resiko hipoglikemia dan hiperglikemia. Dan untuk jadwal makannya, makan sebaiknya dilakukan pada jam yang sama setiap hari dan disesuaikan dengan jadwal penggunaan obat dan atau insulin. Contoh jadwal makan jam 7 sarapan, dan jam 10 snack pagi, jam jam 1 makan siang, jam 4 snack sore, jam 7 makan malam, jam 9 snack malam bila diperlukan. Dan begitu seterusnya. Eh, untuk waktu sarapan 100 gram nasi merah, telur rebus 1 butir, tumis bayam, 1 gelas susu rendah lemak tanpa gula, snack pagi, 1 buah apel ukuran sedang. Untuk makan siang, 100 gram nasi merah, ikan bakar, sayur bening ayam, lalapan, mentimun, dan tomat. Dan snack sore, 1 potong pepaya atau 1 buah jeruk. Dan untuk makan malam, 100 gram nasi merah, tahu atau tempe kukus, tumis brokoli, dan wortel. Dan untuk snack malam, bila perlu, biskuit gandum tanpa gula atau segelas susu rendah lemak tanpa gula. Dan untuk prinsip menu pasien DM, pilih karbohidrat kompleks, perbanyak sayuran dan buah dengan IG rendah, konsumsi protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Gunakan lemak sehat dalam jumlah terbatas. Batasi gula sederhana, makanan tinggi lemak jenuh, dan makanan tinggi garam. Perhatikan ukuran porsi sesuai kebutuhan energi individu. Dan untuk kesimpulan pada pengaturan pola makan pasien DM, pengaturan pola makan pada pasien DM meliputi frekuensi makan yang teratur, 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali selingan bila diperlukan, jadwal makan yang konsisten setiap hari, serta menu bergizi yang mengandung karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak sehat, dan serat tinggi untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi. Mungkin itu saja dari hasil presentasi untuk tugas PI kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.